Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Bayu Putra. Dan teman-teman, seperti biasa, eh, saya membagikan sebuah resep catatan. Dan mohon maaf kawan-kawan, saya belum bisa untuk mengupload video sambil praktek bahan-bahannya kawan, karena dikarenakan kondisi ekonomi saya buat beli bahan-bahan itu tidak ada kawan. Jadi ya kalau ada yang mensponsori boleh gitu, kalau siapa tahu ada yang mau mensponsori saya buat modal buat praktek sambil memberikan bahan-bahan ini. Dan mohon maaf kawan, saya mengupload video ini menggunakan rekam layar kawan, hanya memberikan catatan sekedar teori, dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa menangkapnya gitu, bisa menangkap ucapan saya. Dan untuk saat ini saya mau memberikan resep ini aja deh dulu ya, pembuatan tahu kawan. Nah ini dia kawan, ini resepnya kawan. Nah resep ini tuh jarang banget kawan, biasanya tuh yang punya resep ini tuh orang-orang pusat kawan, orang-orang sentral biasanya. Kalau yang di cabang-cabang itu nggak ada kawan, nggak ada yang membuat tahu sendiri gitu, kebanyakan tuh dari sentral, dari pusat. Nah untuk saat ini saya mau memberikan resep ini kawan, mudah-mudahan kawan-kawan semuanya bisa sama-sama kita belajar ya, dan bisa ngerti teori ucapan saya ini, bisa dipraktikkan. Nah untuk bahan-bahannya simpel banget kawan-kawan, cuma cukup butuh bahan-bahan susu kedelai, telur ayam, micin, sama garam aja kawan. Dan tahu ini tuh bener-bener jauh berbeda kawan rasanya dari tahu-tahu pasaran seperti tahu kuning, tahu putih, tahu Jepang, terus tofu. Itu beda kawan, beda dari tahu ini, beda. Dan itu alam real buatan tangan kita sendiri, bukan dari pasar. Dan rasanya pun nanti kawan-kawan bisa coba sendiri deh, jauh berbeda, lebih mantapan ini gitu, lebih enak ini. Bahannya simpel banget kawan, cuman butuh 4 bahan ini aja, kawan-kawan bisa membuat tahu. Nah untuk toppingannya nanti kawan-kawan bisa tambahkan di atasnya tuh daun pocai dicincang kawan. Daun pocai dicincang, nanti saya jelaskan cara ininya, cara membuatnya. Nah untuk cara pembuatannya itu kawan-kawan, terlebih dahulu telur ayam kawan, telur ayam dikocok dulu, sampai halus, sampai berbuih ya kawan, sampai berbusa, terus dikocok-kocok terus di mixer. Serah mau pakai mixer mesin, mixer manual, terserah kawan ya. Dan itu 35 butir ini tuh, kita resep ini tuh satu resipi ya kawan, satu resipi ya. Mungkin kalau kawan mau buat setengahnya, mau buat coba-coba dulu, buat tes dulu, boleh silakan. Cuman ya kalau bisa sih ya setengahnya gitu kawan, setengahnya, biar mungkin nanti ya tergantung dari kawan-kawan ya, dari lidah kawan-kawan cocok atau enggaknya nanti di lidah kawan-kawan. Nah untuk resipi ini telur ayam 35 butir kawan-kawan kocok mixer. Setelah sudah rata, sudah banyak, pokoknya sudah rata deh, sudah rata, sudah berbuih. Nah kawan-kawan saring dulu, nah setelah saring baru kawan-kawan masukkan susu kedelai. Nah susu kedelai dicampurkan dengan telur ayam itu, kawan-kawan mixer lagi, kawan-kawan kocok lagi terus kerja sampai rata, sampai berbuih lagi. Nah setelah berbuih kawan-kawan saring lagi, setelah disaring kawan-kawan kocok-kocok lagi. Nah pokoknya sampai 2 kali disaring kan. Habis lama telur kan disaring, terus susu kedelai dicampur sama telur, terus udah rata disaring lagi, terus dikocok lagi. Nah baru masukkan micin sama garam, itu dimasukkan sambil dikocok terus sampai rata. Nah setelah dikocok sudah rata kawan-kawan, siapkan loyang kotak. Nah
siapkan loyang kotak, kawan-kawan tuangkan di loyang kotak itu, di loyang. Setelah kawan-kawan sudah dituangkan, nah ini dia, misalnya kawan-kawan atasnya mau dikasih topping gitu ya, topping apa, biar ada warnanya gitu, kawan-kawan boleh tambahkan daun pocai, tapi daun pocainya dicincang dulu kawan, dicincang. Setelah dicincang, kawan-kawan taburi di atasnya, setelah ditaburi sudah, kawan-kawan steam kawan. Kalau enggak ada punya steaman, kawan-kawan bisa kukus kawan, bisa dikukus, di steam gitu. Biasa saya pakai itu 40 menit di steam atau dikukus 40 menit. Nah setelah 40 menit kawan-kawan lihat, angkat, kawan-kawan colek-colek dulu gitu. Semua itu tergantung dari steaman atau kukusan kawan-kawan ya. Biasa yang saya pakai itu kan steaman besar kawan, jadi 40 menit. Nah intinya kawan-kawan sambil pencet aja, setelah menit sudah 40 menit, kawan-kawan buka, kawan lihat, kawan pencet masih ini masih basah nggak dalamnya. Kalau misalnya masih basah, kawan steam lagi ya, maksimal 40 menit. Kalau saya sih pakai steaman besar sih kawan. Nah resep ini tuh dari dulu sampai sekarang tuh masih saya pakai kawan, untuk kawan-kawan ya. Nanti kalau misalnya kawan-kawan cocok gitu kan, cocok, bisa kawan-kawan kasih gitu loh, di misalnya mau restoran kawan-kawan tuh, cafe and resto sendal jepit gitu misalnya, sorry kawan ya, bercanda, cafe and resto sendal gitu kan. Nah ini nanti kawan-kawan tinggal kasih nama tahu spesial sendal gitu, sendal gitu, terserah kawan-kawan sih gitu kan. Nah nanti setelah sudah dicetim, kawan-kawan angkat. Nah di situ kawan-kawan biasalah kawan-kawan potong kotak-kotak. Nah setelah dipotong kotak-kotak, nah kalian angkat kawan-kawan pelan-pelan, kalian pindahkan ke piring atau ke tray, kawan-kawan kan. Nah, udah deh jadi. Nah, cara pembuatannya yaitu tahu ini tuh biasanya sih cocoknya itu buat tahu siram jamur, terus tahu pokoknya buat siram-siraman gitu kawan. Terus tahu penyet itu enak, tahu ini, terus tahu lada garam ini lebih enak lagi kawan-kawan. Nah cukup sekian kawan-kawan mungkin penjelasan dari saya, mudah-mudahan kawan-kawan semua mengerti penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaklumi kawan-kawan. Saya rekam layar ini tuh menggunakan HP jelek kawan, dan coba kawan-kawan catat saja. Mudah-mudahan kawan-kawan mengerti teori yang saya ucapkan ini, dan semoga bermanfaat. Oh iya, untuk 6 chain 4 chain ini perbandingannya kawan-kawan mungkin ya ada yang tahu, ada yang belum ya. Nah, kalau belum ada yang tahu, kawan-kawan bisa lihat di deskripsi saya di video sebelumnya, itu sudah saya tulis satu chain itu berapa liong, satu chain itu berapa gram, satu liong itu berapa gram, satu liong itu berapa chain ya kawan-kawan. Di situ sudah saya jelaskan semua, sudah saya kasih tahu semua. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kawan-kawan like, comment, dan subscribe-nya kawan, biar saya tuh bisa terus mengupload video-video terbaru, resep-resep saus jadulnya untuk kawan-kawan semua. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.